Shalom sahabat BSJD yang saya kasihi dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini Kamis 27 Februari 2025. Saya Pendeta Jaka STH yang bertugas melayani di Jemaat Bukit Bakung, Resort Hanua Ramang, akan membagikan renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Ulangan pasal 9 ayat 1-6. Namun saya hanya akan membaca ayat yang ke-5 sampai ke-6 saja. Bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu engkau menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena kebenaranmu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tekuh. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, pada umumnya ada banyak orang ketika merasa terlibat dalam suatu pekerjaan, suatu kegiatan, dan ketika berhasil membanggakan diri. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita terlalu cepat berbangga diri di atas keberhasilan yang kita capai, kita raih, tanpa berpikir siapa yang ada di belakang kita. Setiap keberhasilan kita tidak pernah terlepas dari campur tangan orang lain. Ada suatu cerita tentang lukisan tangan berdoa. Ada dua orang anak laki-laki bersaudara. Mereka terlahir di sebuah keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang sederhana. Mereka memiliki harapan dan cita-cita yang besar, yang luas, harapan yang tinggi untuk menjadi seorang seniman yang sukses. Dan mereka memiliki bakat dalam bidang seni. Namun mereka berdua tahu bahwa orang tua mereka tidak mampu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan kesepakatan dengan menggunakan lemparan koin. Dalam kesepakatan itu, jika koin dilempar dan jatuh lalu ditangkap dan sebelah A sebelah B, siapa yang menang maka dia yang akan melanjutkan studi atau pendidikannya, dan siapa yang kalah dia yang akan membiayai. Akhirnya lemparan koin dimulai dan yang menang itu adalah si abang dari dua bersaudara ini. Karena si abang yang menang, maka si abang pergi melanjutkan pendidikannya sesuai dengan bakat yang dimilikinya, yaitu di bidang seni. Dan adiknya juga pergi, tapi pergi bekerja di suatu perusahaan pertambangan. 4 tahun berlalu, si abang dengan sukacita meraih keberhasilan. Si abang menjadi lulusan terbaik di universitas. Bahkan lukisan-lukisan terbaik dari yang sudah baik itu adalah punya si abang. Dan lukisannya pun memiliki harga yang lumayan, bahkan sangat tinggi. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, ketika si abang sudah berhasil, 4 tahun telah dilalui, ia pulang ke desa mengadakan acara syukuran. Dan di acara syukuran dia bersulang dengan adiknya sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan adiknya selama 4 tahun. Lalu di suasana kekeluargaan yang begitu indah, dia berbicara, "Adik, sekarang giliranmu untuk meraih harapan cita-citamu. Dan aku yang membiayai." Dan adiknya mendengar itu, dan yang lainnya mendengar itu, semuanya menoleh ke adiknya. Tapi ketika adiknya mendengar kata-kata itu, adiknya justru merasa sedih dan meneteskan air mata lalu menundukkan kepalanya.
Dan lalu adiknya mengangkat kepalanya dengan pelan dan berkata dengan berulang-ulang, "Tidak, tidak, tidak, tidak ada." Lalu adiknya pun bangkit dan berdiri, menghapus air mata dari pipinya. Dan ia tertunduk dan memandang wajah-wajah mereka yang dicintainya. Dan kemudian memegang tangannya dekat pipinya dan ia berkata pelan, "Tidak saudaraku, aku tidak bisa pergi untuk mengejar mimpiku. Sudah terlambat bagiku. Lihatlah apa yang terjadi selama 4 tahun di pertambangan terhadap tanganku. Tulang di setiap jariku sudah hancur. Dan akhir-akhir ini tanganku juga mulai mengalami sakit." Nah, jangankan untuk membuat lukisan yang indah seperti yang kau maksud, untuk memegang gelas dan mengambil roti panggang aja, aku sudah hampir tidak sanggup. Akhir cerita, karena kakaknya atau si abang ini mengingat jasa yang begitu besar yang diberikan adiknya kepadanya, maka ia membuat sebuah lukisan tangan berdoa sebagai penghormatannya kepada adiknya yang mengorbankan dirinya, mengorbankan tangannya untuk membiayai untuk keberhasilannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, begitu juga kita dalam kehidupan kita, apapun, dimanapun keberhasilan yang kita dapatkan, ingatlah itu bukan semata-mata jerih lelah kita, namun ada orang lain yang pasti berkorban bagi kita. Entahkah itu orang tua, entahkah itu saudara kita, entahkah itu orang lain yang memang Tuhan utus untuk menolong kita. Dan itu pasti terjadi. Tanpa orang lain, kita tidak bisa berhasil dengan mengandalkan diri kita sendiri. Terlebih campur tangan Tuhan. Sama halnya ketika bangsa Israel menganggap bahwa mereka berhasil merebut bangsa-bangsa yang besar, merebut bangsa-bangsa yang kuat. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka dapatkan, miliki itu, dan mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan, segala sesuatu yang mereka capai, itu atas pertolongan Tuhan. Itu atas andilnya Tuhan, campur tangan Tuhan yang membuat mereka selalu berhasil dalam segala perbuatan, segala usaha, segala yang mereka lakukan untuk diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah renungan ini menguatkan iman pengharapan kita dan kita boleh diberkati oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu kami boleh merasakan sukacita pada saat ini dengan berkat renungan firman-Mu ini. Kami mohon biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman pengharapan kami, boleh memberkati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, baik dimanapun kami berada, di rumah, di luar rumah, di tempat pekerjaan, bahkan di masyarakat. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan boleh menjadi kesaksian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami berdoa dan berserah di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa.